masuk ke materi, kami akan menampilkan daftar isi terlebih dahulu. Membangun masa depan dan memahami fungsi perencanaan. Perencanaan adalah proses penting dalam mencapai tujuan dan keberhasilan. Dalam video kali ini, kita akan mengungkap esensi perencanaan, jenis-jenisnya, dan syarat untuk perencanaan yang efektif. Definisi perencanaan. Perencanaan adalah proses yang sistematis untuk menetapkan tujuan, menentukan strategi, dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama, menentukan arah. Perencanaan membantu kita fokus pada tujuan dan memadu kita menuju arah yang tepat. Contohnya, sebuah perusahaan ingin meluncurkan produk baru seperti minuman kesehatan. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah menentukan arah. Misalnya, siapa target pasarnya, apakah remaja, dewasa, atau semua kalangan. Selain itu, mereka menyusun rencana bagaimana memproduksinya, strategi pemasarannya, hingga kapan produk tersebut akan mulai dijual. Kedua, meminimalisir resiko. Perencanaan yang baik mengurangi resiko dan membantu kita mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Misalnya, sebuah perusahaan ingin membuka cabang baru di kota lain. Sebelum memutuskan, mereka perlu meminimalisir resiko kegagalan. Caranya adalah dengan melakukan survei pasar untuk memahami kebutuhan masyarakat di kota tersebut, menganalisis kompetitor, dan menghitung biaya operasional dengan cermat. Selain itu, mereka membuat rencana cadangan jika target pendapatan tidak tercapai dalam 3 bulan pertama. Dengan perencanaan ini, perusahaan bisa mengantisipasi hambatan sejak awal dan mengurangi kerugian. Tujuan perencanaan. Tujuan utama perencanaan adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang pertama, ada efisiensi waktu. Perencanaan membantu Anda memanfaatkan waktu dengan lebih baik dan memaksimalkan produktivitas. Kemampuan untuk merencanakan dengan baik agar dapat mencapai tujuan yang lebih tepat waktu dan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Perencanaan yang matang merupakan bagian yang mendasar dan manajemen waktu yang efektif. Yang kedua, ada penggunaan sumber daya optimal. Perencanaan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien. Perencanaan juga memungkinkan kita untuk menggunakan sumber daya, baik itu waktu, tenaga, atau uang, dengan cara yang lebih bijak. Ketika kita tahu apa yang harus dicapai, kita bisa menghindari pemborosan dan lebih efisien dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Perencanaan membantu Anda membuat keputusan yang lebih terinformasi dan strategis. Perencanaan yang baik memberikan dasar yang kuat untuk membuat keputusan. Ketika kita tahu tujuan yang ingin dicapai dan berbagai pilihan yang tersedia, kita bisa membuat keputusan yang lebih tepat dan terinformasi. Ini mengarah pada hasil yang lebih baik dan lebih cepat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perencanaan. Perencanaan dapat dikategorikan berdasarkan berbagai aspek, seperti tingkat, jangka waktu, dan ruang lingkup. Yang pertama ada strategis, perencanaan jangka panjang yang menentukan visi dan arah. Perencanaan strategis ini biasanya untuk jangka panjang, yaitu 3-5 tahun ataupun lebih. Tujuannya untuk menentukan arah utama organisasi, visi, dan misi. Contohnya, sebuah perusahaan menetapkan tujuan untuk menjadi pemimpin pasar dalam 5 tahun ke depan. Yang kedua, perencanaan taktis. Perencanaan menengah yang fokus pada implementasi strategi dan pencapaian tujuan. Perencanaan taktis ini biasanya berfokus pada jangka menengah, yaitu 1-3 tahun. Bertujuan untuk mendukung perencanaan strategis dengan langkah-langkah konkret di tingkat departemen atau divisi. Contohnya, divisi pemasaran membuat strategi untuk meningkatkan brand awareness melalui media sosial selama 1 tahun.
Dan yang terakhir ada perencanaan operasional. Perencanaan harian atau mingguan yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik. Seperti yang sudah disebut tadi, berkaitan dengan tugas-tugas mingguan atau harian, berarti untuk jangka pendek, biasanya harian, mingguan, ataupun bulanan. Tujuannya untuk mengatur aktivitas rutin dan spesifik agar rencana taktis dan strategis bisa terlaksana. Contohnya, membuat jadwal produksi harian di pabrik atau menyusun agenda kerja mingguan karyawan. Berikutnya ada perencanaan berdasarkan tingkatan. Perencanaan dapat dibedakan berdasarkan tingkatan, mulai dari tingkat individu hingga tingkat organisasi. Tingkat pertama yaitu tingkat individual. Perencanaan pribadi untuk mencapai tujuan individual. Perencanaan tingkat individu berfokus pada pengaturan tujuan pribadi seseorang. Seseorang akan membuat langkah-langkah yang jelas, menetapkan prioritas, dan menentukan cara untuk mengatasi hambatan. Perencanaan ini memberi arahan dalam mencapai aspirasi pribadi. Yang kedua ada perencanaan tim. Perencanaan kolaboratif yang melibatkan anggota tim. Pada tingkat tim, perencanaan melibatkan lebih dari satu orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap anggota tim berkontribusi dengan keahlian dan pandangan mereka untuk merancang strategi. Hal ini penting agar setiap anggota dapat memahami cara bagaimana berkontribusi secara efektif dan peran mereka dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga ada perencanaan organisasi. Perencanaan strategis yang menentukan arah suatu organisasi. Perencanaan pada tingkat organisasi adalah perencanaan strategis yang melibatkan tujuan dan arah jangka panjang dari suatu perusahaan atau organisasi. Ini mencakup perencanaan sumber daya, anggaran, kebijakan, dan strategi untuk mengatasi tantangan pasar atau lingkungan eksternal. Perencanaan berdasarkan jangka waktu, yaitu ada 3 macam: jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek biasanya berarti periode yang lebih pendek dari 2 tahun. Jangka menengah mencakup rentang 2 hingga 5 tahun, dan jangka panjang yaitu 5 hingga 10 tahun atau lebih. Perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Ruang lingkup perencanaan bisa sangat bervariasi mulai dari proyek tertentu hingga seluruh organisasi. 1. Proyek. Perencanaan untuk mencapai hasil khusus dalam proyek tertentu. Perencanaan ini fokus pada ruang lingkup, proyek tertentu yang memiliki tujuan, batasan, dan sumber daya sudah ditentukan. Karakteristiknya sifatnya spesifik, detail, dan hanya berlaku untuk proyek tertentu. Biasanya melibatkan perencanaan langkah-langkah operasional untuk menyelesaikan proyek dari awal hingga akhir. 2. Departemen. Perencanaan yang fokus pada aktivitas dan target dalam departemen tertentu. Apa itu departemen? Perencanaan yang dibuat untuk satu departemen atau unit kerja tertentu dalam organisasi berfungsi untuk mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan. Karakteristiknya sifatnya lebih luas dibandingkan proyek, namun tetap spesifik pada satu bidang atau fungsi tertentu, seperti pemasaran, keuangan, atau produksi. Ketiga, organisasi. Perencanaan strategis yang mencakup seluruh organisasi. Apa itu organisasi? Ini adalah perencanaan besar yang mencakup seluruh organisasi dan menentukan arah jangka panjangnya. Karakteristik sifatnya strategis, mencakup visi, misi, dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Perencanaan ini menjadi panduan utama untuk perencanaan di tingkat departemen dan proyek.
Dan yang terakhir, ada syarat perencanaan yang baik. Untuk mencapai hasil yang optimal, perencanaan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu nomor 1, realistis. Tujuan harus realistis dan dapat dicapai menggunakan data dan fakta. Agar perencanaan tidak spekulatif, penting untuk mengumpulkan data dan menganalisis data atau informasi yang relevan. Data yang akurat akan membantu membuat keputusan yang lebih tepat dan perencanaan yang lebih efektif. Nomor 2, fleksibel. Perencanaan harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan. Perencanaan yang baik harus memiliki ruang untuk perubahan. Situasi dan kondisi bisa berubah, sehingga perencanaan harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut tanpa kehilangan arah. Yang ketiga, terukur. Kemajuan harus dapat diukur dan dipantau. Rencana yang lebih baik memperhitungkan sumber daya yang ada dan mengatur langkah-langkah yang konkret untuk mencapai tujuan. Jika perencanaan tidak bisa dilaksanakan dengan sumber daya yang tersedia, maka perencanaan tersebut tidak akan berguna. Dan yang keempat, komprehensif. Perencanaan harus mencakup semua aspek yang relevan, tertulis dan terstruktur. Agar lebih jelas dan mudah diikuti, perencanaan sebaiknya dituangkan dalam bentuk tertulis dan terstruktur. Ini memudahkan semua pihak yang terlibat untuk memahami dan menjalankan perencanaan tersebut sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Jadi, kesimpulannya, perencanaan adalah proses yang sangat penting untuk mencapai tujuan efektif dan efisien. Dengan menetapkan arah yang jelas, meminimalisir resiko, dan mengoptimalkan sumber daya, perencanaan memberikan fondasi yang kuat bagi keberhasilan individu maupun organisasi. Berbagai jenis dan kategori perencanaan, seperti strategi, taktis, operasional, serta perencanaan berdasarkan jangka waktu dan tingkatan, dapat digunakan sesuai kebutuhan. Untuk mencapai hasil optimal, perencanaan harus memenuhi syarat, seperti realistis, fleksibel, terukur, dan komprehensif. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan pada materi kali ini.